Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Febriansyah dari kelas 6C Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian menggunakan model neural network dari sebuah studi kasus, yaitu studi kasus memprediksi jumlah kalori yang terbakar saat berolahraga. Nah, di sini langsung saja kita ke tahap penyelesaiannya menggunakan Google Colab. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu di sini kita import library yang akan digunakan. Untuk library yang digunakan yaitu yang pertama ada TensorFlow yang berfungsi untuk membangun model machine learning. Nah, untuk model yang kita gunakan pada penyelesaian ini yaitu model neural network. Nah, pada TensorFlow sendiri ini kita mengimport sequential. Nah, sequential ini itu merupakan model sederhana di keras yang menyusun layer secara berurutan. Lalu selanjutnya di sini kita juga mengimport dense. Dense ini adalah lapisan dalam neural network yang menghubungkan semua neuron di lapisan sebelumnya ke semua neuron di lapisan yang sedang digunakan. Lalu selanjutnya kita mengimport input, di mana input ini itu berguna untuk membangun layer input saat kita menyusun model neural network. Nah, selain menginput yang tadi telah dijelaskan, di sini kita juga mengimport pandas yang berfungsi untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu di sini juga kita menginput numpy yang berguna untuk mengelola array numbering atau angka. Setelah kita mengimport library, selanjutnya di sini kita menyiapkan data. Nah, untuk data yang saya siapkan ini terdapat 6 fitur. Yang pertama, fitur pertama yaitu ada duration dengan satuan menit, lalu ada fitur weight atau berat badan dengan satuan kilogram, lalu ada fitur intensity atau intensitas dengan satu untuk ringan, dua untuk sedang, dan tiga untuk berat. Lalu selanjutnya ada fitur gender dengan 0 untuk wanita dan satu untuk pria. Lalu ada fitur age atau usia. Dan untuk fitur yang terakhir yaitu kalori burn atau kalori yang terbakar. Nah, selanjutnya di sini ada df sama dengan pd.dataframe data. Nah, ini itu berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk data frame. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan data, kita akan memisahkan fitur dan target atau nilai yang akan kita prediksi. Nah, untuk memisahkannya di sini ada dua variabel yaitu ada x dan y. Untuk variabel x ini merupakan variabel input yang berisi fitur-fitur yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi. Lalu di sini ada variabel y. Variabel sendiri itu merupakan variabel output atau variabel target yang kita ingin prediksi. Nah, untuk variabel fitur yang nantinya digunakan untuk memprediksi yaitu ada fitur duration, lalu ada fitur weight atau berat badan, lalu ada fitur intensity, lalu ada fitur gender, dan yang terakhir ada fitur age. Nah, untuk fitur yang atau target yang ingin kita prediksi yaitu ada calories burned atau kalori yang terbakar. Setelah kita memisahkan fitur dan target, selanjutnya di sini kita akan membangun model neural network. Untuk langkah yang pertama sendiri ini, kita mengetik model sampai dengan sequential. Nah, sequential sendiri ini nantinya akan membuat model secara berurutan layer demi layer. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan layer yang pertama yaitu layer input, di mana untuk layer input sendiri ini kita inputkan 5 fitur yang tadinya telah kita uh, pisahkan gitu dengan target. Selanjutnya, di sini saya menambahkan hidden layer yang pertama menggunakan fungsi dense. Nah, fungsi dense sendiri yang tadinya telah dijelaskan yaitu digunakan untuk membangun lapisan yang memiliki neuron yang terhubung penuh dari lapisan sebelumnya ke lapisan hidden layer yang pertama ini. Nah, untuk fungsi dense ini itu memiliki parameter units atau jumlah jumlah neuron. Nah, untuk jumlah neuron yang digunakan di sini ada 64 neuron dan juga di sini ada activation parameter activation. Nah, activation ini itu berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut akan aktif atau tidak.
Nah, activation yang digunakan di sini yaitu ada ReLU yang berfungsi untuk memberikan nilai positif dan menghilangkan nilai negatif. Nah, selanjutnya di sini juga saya menambahkan hidden layer yang kedua dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi dense dengan parameter uh, uh, neuronnya itu 32 dan activation-nya sama, yaitu ada activation dengan ReLU. Nah, di sini saya menambahkan layer yang terakhir yaitu layer output. Nah, untuk layer output sendiri ini saya mengisi neuronnya itu sama dengan satu. Kenapa satu? Karena saya ingin memprediksi satu nilai saja, yaitu memprediksi kalori yang terbakar. Setelah membangun model neural network, di sini kita akan menyusun atau mengkompilasi dan melatih model. Model .compile ini berfungsi untuk menyusun model sebelum dilatih. Nah, di sini ada parameter optimizer Adam yang berfungsi untuk mengoptimalkan bobot selama pelatihan. Lalu di sini ada loss function yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi hasil. Nah, untuk loss yang digunakan sendiri ini ada loss mean squared error atau MSE yang merupakan fungsi loss yang umum digunakan dalam regresi atau prediksi angka. Nah, MSE ini itu nantinya akan mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Selanjutnya di sini ada model fit. Nah, model fit ini itu digunakan untuk melatih model dengan data yang diberikan. Nah, di sini di dalam model fit ada variabel X, yaitu data masukan yang tadi kita telah pisahkan, lalu ada uh, variabel Y, yaitu data atau target yang nantinya kita prediksi. Lalu di sini ada epoch sama dengan 100. Epoch sendiri adalah satu iterasi penuh melalui seluruh dataset, yang dimana di sini jika kita set epoch sama dengan 100, itu berarti model akan melatih seluruh data 100 kali selama pelatihan. Lalu di sini ada batch size sama dengan 1. Batch size sendiri ini merupakan jumlah data yang digunakan dalam satu langkah update bobot. Nah, jika batch size-nya sama dengan 1, berarti setiap satu contoh data ini diproses satu per satu. Nah, ketika kompilasi dan melatih model ini di running, maka outputnya akan seperti ini. Ya, setelah kita melakukan kompilasi dan melatih model, di sini saya akan mencoba memprediksi data baru. Nah, untuk prediksi data baru, kita menginput data baru dengan fitur yaitu 40, durasinya 40, lalu berat badannya 65, lalu di sini untuk intensitasnya 2 atau sedang, lalu di sini untuk gendernya 1 yaitu pria dan dengan usia 27. Nah, di sini uh, predikaloris untuk uh, memprediksi data baru atau sampel input yang telah kita inputkan tadi, yang ini nih. Nah, setelah itu di sini ada fungsi printf yang nantinya akan ketika dijalankan program akan menampilkan tulisan prediksi kalori yang terbakar dengan hasil prediksi data baru yang nantinya akan diprediksi oleh model yang telah kita buat. Nah, ketika dijalankan, program menampilkan output prediksi kalori yang terbakar sebanyak 294,09 kalori. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.